So hi everyone, welcome back with me, Wirama ya. Jadi pada video kali ini kita akan membahas sebuah topik yang cukup menarik nih. Nah, topik ini atau video ini sebenarnya terinspirasi dari kondisi di mana siswa saya itu mengalami kebingungan. Nah, kebingungan saat saya suruh untuk memperkenalkan diri di depan kelas atau introducing self. Nah, hal ini cukup basic karena kalau kita mau memulai sebuah conversation dengan seseorang, kita wajib halnya untuk introduce ourselves ya, atau memperkenalkan diri kita. Nah, di sini saya perhatikan siswa saya mengalami kebingungan karena mereka tidak tahu bagaimana caranya untuk memperkenalkan diri. Dan mereka juga tidak tahu apa aja yang perlu diomongin, apa aja yang perlu disampaikan saat memperkenalkan diri gitu ya. Dan apakah kalian juga merasakan hal yang sama? So, this video is for you guys. Kita akan coba membahas bagaimana caranya memperkenalkan diri, apa aja yang perlu diperhatikan, dan kemudian bagaimana cara melatih diri kita untuk memperkenalkan diri. So, simak videonya guys. So, kita mulai dari yang pertama ya. Kita akan pakai slide di sini. Ya, seperti yang kita bisa lihat ada introducing yourself. Oke. How to introduce yourself in English. Jadi di sini seperti yang kalian lihat ada beberapa hal yang perlu kalian perhatikan. Di sini saya sudah taruh beberapa poin, tepatnya ada 3 ya. Jadi yang pertama itu adalah understand the context. Kemudian yang kedua itu ada key elements dan yang terakhir itu ada practice. Tentu aja setelah kalian tahu konsep-konsepnya ya kalian harus melakukan yang namanya latihan. Oke, kita mulai dari yang pertama guys ya. Di sini ada understand the context. Nah, understand the context, it's pretty important. Because kalau kalian tahu konteksnya, kalian bisa menyesuaikan bahasa kalian. Nah, di sini understand the context mean kalian harus mengevaluasi keadaan kalian. Apakah kalian berada di situasi yang formal atau kalian berada di situasi yang casual. Jadi harus diperhatikan ya. Seumpama nih kalian lagi ada di office atau kalian ada di sekolah gitu ya, atau ada meeting gitu. Jadi otomatis kalian ada di formal situation guys. Sehingga dalam situasi resmi begini, kamu akan membutuhkan kata-kata yang lebih formal. Jadi otomatis kalian harus rubah ya vocabulary kalian atau kata-kata yang harus kalian pakai gitu ya. Kita lihat contoh yang sudah saya sediakan di sini gitu. Jadi contohnya berbunyi seperti ini. I would like to introduce myself. My name is Wirama. Nah, kalian bisa perhatikan kita di sini pakai namanya modal, kita pakai would ya untuk menunjukkan politeness kita. Kemudian, I would like to introduce myself. My name is Wirama. Itu formal banget. Kita state, nama saya adalah Wirama. Gitu ya. Jadi, begitu untuk situasi formalnya. Kemudian, di situasi yang berbeda, setelah kalian evaluasi gitu ya. Oh, ternyata aku ada di situasi yang casual atau situasinya agak santai. Ya, otomatis kalian bisa switch bahasa kalian itu menjadi bahasa yang lebih santai, guys. Nah, karena dalam situasi santai, kamu bisa menggunakan kata-kata yang lebih ringan atau tidak baku. Gitu. Contoh di sini ya, saya pakai kalimat ini. Hi, I'm Wirama. Jadi kalian introducing yourself dengan cara yang lebih santai. Langsung aja state nama. Biasanya native speaker akan berbicara seperti ini. Hi, I am, tambah nama gitu ya. Hi, I am Wirama. Atau seumpama kalian lagi ngobrol sama teman ya, sama friend, talking with your friend, maka kalian bisa menggunakan kata-kata yang lebih santai lagi guys. Kalian bisa pakai WhatsApp ya. Yo, WhatsApp gitu. Kalian juga bisa pakai slang language yang lain itu karena situasinya ya memang casual. Kalian ngomong sama teman gitu. Jadi penting banget to understand the context terlebih dahulu. Konteksnya di mana? Siapa lawan bicara kalian? Sehingga kalian bisa menyesuaikan apa yang harus kalian omongin guys. Oke, yang selanjutnya itu kita ada yang namanya key elements. Jadi setelah kita tahu situasi kita, formal atau casual, kita bisa menuju ke key elements. Nah, key elements itu adalah elemen-elemen dasar yang bisa kita
sebutkan ya saat kita mau memperkenalkan diri gitu. Di sini ada greetings ya, di mana memberikan sapaan adalah hal yang sangat penting guys. Karena itu memberikan impresi pertama gitu ya. Contohnya, kalian bisa say hello atau hi atau sekedar menyapa good morning, atau bisa lebih formal lagi how do you do gitu ya. Jadi kalian bisa pakai beberapa kata ini. Intinya kalian sapa dulu ya lawan bicara kalian untuk memberikan impresi awal yang baik. Kemudian setelah kalian menyapa, kalian bisa mention nama kalian guys. Nah di sini kita sebagai budaya barat ya, menyebutkan nama itu menunjukkan politeness kita. Jadi sebelum kita mau nanya nama orang, kita sebutin nama kita dulu gitu. Itu politeness-nya ya. Jadi menyebutkan nama kita terlebih dahulu merupakan bagian dari politeness dan kesan akrab guys. Nah kalian bisa state ya seperti tadi, kalau situasinya casual bisa bilang hi I am Wirama, atau ke situasi yang lebih formal kalian bisa sebut my name is Wirama gitu guys. Nah, kemudian poin yang selanjutnya masih ada 3 lagi ya, saya buat di sini. Jadi ini berdasarkan research dan pengalaman saya juga gitu ya. Kalian juga bisa state what you do. Nah, state what you do. What does it mean? Jadi menyebutkan kegiatan yang kamu lakukan gitu. Jadi kamu lagi ngapain, kesibukan kamu apa gitu ya. Jadi ini memberikan gambaran jelas apa yang sedang kamu kerjakan. Contoh, seumpama kalian dikenalin sama bos kalian di kantor baru gitu ya. Jadi kalian bisa berada di posisi atau situasi yang formal ya. Kalian bilang, hello, my name is Wirama and I work as software developer. Jadi kayak kasih brief explanation kalian itu ngapain ya, kerjanya di bidang apa gitu. Sehingga itu akan memberikan gambaran kepada lawan bicara kita guys. Nah selanjutnya itu ada relevant experience. Nah ini sebenarnya opsional sih. Tapi kira-kira ini bisa menambah variasi kalau kalian lagi ngobrol sama orang ya. Atau memberikan kesan itu lebih terbuka kepada orang. Nah membahas tentang pengalaman yang relevan dengan situasi akan memberikan opsi obrolan guys yang lebih banyak. Nah, kalau kita lihat contoh, nah seperti ini ya. Tadi udah dijelasin nama siapa, terus kita kerjanya apa, dan kita bisa sebutkan experience kita yang relevan. I've been in the industry for 3 years. I've been in the industry for 3 years. Jadi, kasih tahu pengalaman kita. Sehingga orang tahu nih, oh, orang ini kredibilitasnya tinggi gitu ya. Jadi, memberikan kesan yang baik. Nah, opsi lain juga itu ada a personal touch. Jadi kalian juga memberikan sebuah opsi obrolan lagi ya, memberikan personal touch tentang sesuatu. Nah, di sini saya ambil contohnya itu in my free time gitu ya. Jadi memberikan kesan terhadap sesuatu. Nah, kesan ini bersifat subjektif karena ya menurut pribadi masing-masing gitu. Let's take an example. In my free time, I enjoy fishing. Jadi memberikan informasi kalau ini saya lagi santai gitu ya, lagi ada libur kah gitu, jadi saya suka mancing atau melakukan kegiatan mancing ya. Nah sehingga orang yang kita ajak bicara itu nanti akan mendapatkan ya impresi awal yang baik. Oh orang ini suka mancing, saya juga suka mancing, jadi kita bisa jadi teman baik nih gitu ya. Nah, ini adalah beberapa key elements yang bisa kamu tambahin nih. Sehingga kamu nanti nggak stuck saat kamu introducing yourself. Gitu. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi setelah kalian tahu semua itu, jadi kalian tahu konteksnya, kalian tahu key elements yang kita ngomongin apa aja. Nah, jadi kalian juga harus just keep moving forward. Yang dimana kalian harus berlatih. Karena ini menyangkut tentang speaking skills, bukan skills yang bisa kalian dapatkan secara instan. Jadi ini memerlukan latihan ya, berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan gitu ya bagi beberapa orang. Dan practice makes perfect. Ya, tidak ada salahnya kita banyak untuk berlatih. Nah, di sini saya ada beberapa tips buat kalian ya. Jika kalian bingung latihannya harus seperti apa, kalian bisa ikuti mungkin metode saya seperti ini. Yang pertama, kamu bisa berbicara di depan cermin. Yes, it helps a lot. Saat saya nggak ada teman, saat saya nggak ada partner gitu ya.
saya selalu mencoba untuk berbicara di depan cermin atau ngomong sendiri guys. Jadi saya coba latihan aja gitu. Setidaknya ini melatih mulut saya ya untuk berbicara, karena bahasa Inggris itu kan cukup beda sama bahasa Indonesia ya. Jadi kita harus membiasakan diri. Kemudian mencari partner. Of course, kadang kita ngomong sendiri itu bosen guys. Makanya ya lebih baik kita cari partner buat diajak ngobrol guys. Dan yang terakhir ya, zaman sudah canggih, of course kita bisa pakai AI. Banyak juga aplikasi yang bisa bantu kalian untuk speaking, dan kalian bisa manfaatkan itu semua. Nah, di sini sebenarnya ada beberapa contoh kalimat ya yang bisa kalian pakai untuk berlatih. Ini sudah saya buatkan 1 sampai 8 gitu ya. Nanti tinggal di screenshot aja dan kalian coba berlatih ngomong guys ya. Jadi setiap hari itu dilatih 1-2 kalimat ya. Setidaknya kalian punya bekal, kalian ingat kalimat-kalimatnya, dan nanti saat kalian perlu, kalian tinggal keluarin aja itu. Itu kayak kita punya skill set. Kalau ketemu situasi yang memenuhi ya, atau situasi yang dibutuhkan ya, tinggal keluarin skillnya aja gitu guys. Oke, yang pertama ya introducing ya, seperti biasa kalian greeting dulu, kemudian state your name, dan kemudian kalian melanjutkan percakapannya. Atau yang mau lebih casual, atau ada nice to meet you, kemudian beberapa contoh lain. Dan yang paling menarik itu talking about interest. Ya, kalian bisa melebarkan sedikit pembicaraan dengan menanyakan interest orang itu atau men-state interest kalian sendiri gitu ya. Contoh nih, kalian ada di lapangan basket gitu ya. Jadi kalian ngobrol sama orang yang kebetulan ada di lapangan itu juga. Nah, kalian bisa state interest kalian itu. Jadi I enjoy watching a basketball for example. Nah, jadi nanti obrolannya bisa melebar lagi guys, sehingga memberikan opsi lebih banyak buat ngobrol gitu. Dan yang paling penting juga, kalian ingin cari teman yang banyak, of course you have to ask for name. Jadi kalian bisa pakai beberapa contoh yang ada di sini, nomor 3 ya. Jadi kalau kalian mau nanya nama orang, kalian bisa bilang, may I have your name please, gitu ya. Atau pada suatu kondisi kalian itu sudah dikasih tahu namanya, tapi kalian lupa gitu. Kalian bisa pakai line ini nih. I didn't catch your name. What was it again? Gitu. Jadi nanya lagi nih. Aku lupa nih nama kamu tadi siapa ya? Bisa kasih tahu lagi gitu. Dan beberapa contoh lain guys. Jadi tinggal di screenshot, nanti kalian coba-coba untuk berlatih gitu ya. Oke, selanjutnya ada nomor 5 sampai nomor 8. Gitu ya. Kita next di sini. Ya, ada commenting on the situation, complimenting people, extending the conversation, dan ending the conversation. Kalian bisa screenshot, nanti kalian tinggal pelajari aja. Jadi ini cukup penting khususnya untuk extending the conversation dan juga ending the conversation. Kadang orang cuma kenalan dan ingin melebar ke sebuah topik tapi bingung. Nah, di sini nih pentingnya. Kalian bisa coba ini ya, seumpama kalian ingin ngomong tentang sesuatu hal gitu. I love to hear more about your experience. Maybe over lunch, jadi diajak lagi gitu. Atau nggak usah ngomongin lunchnya ini juga nggak apa-apa, di skip aja. I love to hear more about your experience. Jadi orang itu kita ajak untuk ngobrolin tentang experience-nya lebih dalam gitu. Kemudian untuk nomor 8 ini ya, ending the conversation. Yes, it is pretty important. Karena ya kadang kita bingung ya, kita bisa memulai tapi kita tidak bisa mengakhiri conversation. Nah, kalian bisa coba ini nih, beberapa contoh-contoh kalimat ya. Seumpama kalian ngobrol, udah senang banget ngobrol, tiba-tiba kalian harus pergi, ya kalian bisa bilang, sorry, I gotta go, so see you. Ya gitu ya, jadi diakhiri dengan state bahwa kalian harus pergi, dan kata see you, goodbye gitu bisa. Atau nice to meet you, atau end up kalian bisa tukeran email kah, kalian bisa tukeran identitas, siapa tahu kalian bisa jadi partner seterusnya gitu guys ya. And so I think that's all for the video. Thank you so much guys. Slide-nya udah habis, jadi itu aja bagaimana kalian mencoba untuk memperkenalkan diri ya, dan kalian bisa make a friend dari sana. So thank you so much guys. Semoga ini membantu, and see you in the next video guys.